Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Ajijah dari kelas A3 PGSD 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber yang dimilikinya dengan mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Nah, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen? Yang pertama, perusahaan atau bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Yang ketiga, semua tipe kegiatan. Mengapa sih manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu, apa sih itu MBS? Atau manajemen berbasis sekolah? MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani dan barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, keuntungan melaksanakan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung terhadap peserta didik. Yang kedua, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial. Yang kelima, pengembangan profesi. Ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan mengenai 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, yaitu mengenai profil siswa yang ingin dicapai. Yang kedua, standar isi, mengenai apa saja yang akan diberikan dalam proses pendidikan, seperti kurikulum dan silabus. Lalu yang ketiga ada standar proses, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, seperti sumber daya manusianya. Pendidik melaksanakan pembelajaran langsung di kelas, seperti guru. Lalu tenaga kependidikan yaitu membantu proses pendidikan seperti TU, komite, operator, dan penjaga sekolah. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Sarana sebagai fasilitas dan prasarana sebagai pendukung. Yang keenam, standar pengelolaan, yaitu cara-cara sekolah memanage proses pendidikan. Lalu yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan, yaitu mengenai keuangan digunakan untuk apa saja. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan, yaitu proses evaluasi terhadap guru dan siswa serta fasilitas pendukung lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.